dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami www.rri.co.id. Saya menyapa untuk pendengar RRI yang ada di Labuan Bajo, di Aimere, kemudian di Nagekeo, dan juga di Zika Maumere. Selamat pagi untuk Anda dan juga untuk pendengar RRI yang mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id. Pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Nagekeo ini memperbanyak produk lokal dalam belanja pemerintah daerah lewat e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP begitu pendengar. Nah, ini berapa banyak produk yang sudah masuk dalam e-katalog LKPP dan seperti apa teknisnya pendengar RRI agar sebuah produk ini boleh dimasukkan dalam e-katalog ini? Kita akan ngobrol dengan Ignatius Sengsara, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan juga Jasa Setda Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi Pak Ignas. Selamat pagi Bu Leli Kara, RRI ND. Selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Ya, Pak Ignas, ini sudah berapa banyak produk lokal yang masuk dalam e-katalog LKPP ini Pak Ignas? Baik Bu Leli dan para pendengar RRI di mana saja berada, yang pertama-tama perlu kami berikan gambaran sedikit. Silakan. Katalog ini adalah media atau platform yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha, terutama di sini UMKM, untuk menjajakan barang-barangnya. Jadi di dalam katalog sendiri itu kita sudah sediakan etalase online yang menjadi ruang bagi para pelaku usaha yang kita berikan supaya menjajakan barang-barangnya. Dan tentu saja sampai saat ini kita masih butuh banyak upaya untuk mendorong para pelaku ini untuk mengenal ya barang ini adalah barang yang relatif baru dan sebelumnya kan biasanya adalah katalog nasional ya, dan sejak beberapa tahun terakhir didorong betul untuk melakukan percepatan di katalog lokal ini sendiri. Dan sampai saat ini Nagekeo sudah di review kami terhadap barang-barang yang sudah ditayangi jumlahnya sekitar 350-an dan itu berasal dari 9 penyedia dan ada 25 etalase sudah dibuka dan kita akui masih banyak etalase yang kosong Bu, dan ini masih butuh upaya dan kerja keras kita. Apakah sosialisasi juga sudah terus dilakukan begitu Pak Ignas ya untuk UMKM yang ada di Nagekeo? Ya, kami coba sedikit membuat modifikasi model sosialisasinya. Kami tidak atau belum pernah melakukan pertemuan yang terbuka atau dalam jumlah yang banyak dengan para pelaku usaha atau penyedia. Ini kami mencoba dengan pola yang satu-satu atau langsung mendekati orang dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait atau perangkat daerah terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PDSP dan Dinas Koperindak ya. Jadi kami berkolaborasi, kami dari bagian pengadaan barang jasa melalui tim katalog kami berusaha memfasilitasi teknisnya, bagaimana orang bisa membuka akun dan mulai menjual secara online. Kemudian UMKM yang punya, Dinas Koperindak yang memiliki atau membina kelompok-kelompok ini berusaha mendekati para penyedia untuk didorong ke Dinas PTSP, dan di sana akan difasilitasi perizinan perusahaannya. Jadi kita berkolaborasi, kemudian inspektorat selalu mengawasi progresnya dari waktu ke waktu. Oke, jadi ini kerjasama lintas sektor sudah terbangun begitu Pak Ignas ya? Iya, demikian Bu. Oke, baik Pak Ignas, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada 300-an ya produk yang sudah masuk dalam etalase di e-katalog ini. Boleh diinformasikan ini nama aplikasinya apa, ini boleh di-download begitu? Ya kita teman-teman atau para pelaku masyarakat terutama ya, jadi ini katalog ini adalah media, sekali lagi media yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjajakan barang-barangnya kepada pemerintah. Jadi manfaatnya adalah keterjangkauan atau aksesnya akan diperluas kepada seluruh Pemda ya di Indonesia, bahkan dan yang bisa mengakses ini tentu para pelaku pengadaan yang kami sebut ya di pemerintah namanya pelaku pengadaan. Di sana ada pejabat pembuat komitmen dan kemudian pejabat pengadaan, lalu dengan penyedia itu sendiri atau pelaku UMKM itu sendiri. Nah, mereka akan secara teknis akan mengakses atau
login di portal e-katalog ya, e-katalog. Oh, jadi Tentu, ini kepada aplikasi mereka yang intern sudah begitu, punya- Pak? Ya, Aplikasi intern antara penyedia begitu UMKM dengan pemerintah setempat begitu? ya. Nah, jadi pemerintah ini seluruh Pemda, semua Pemda bisa artinya begini, Pemda ND, pembuat komitmen di ND bisa beli barang yang ada di atelasinya Nagikeo. Nagikeo. Jadi ini tugas Pemda. Artinya kesempatan akan menjadi sangat luas bagi para pelaku usaha. Dia tidak terbatas pada kabupaten atau wilayah tempat ya, yang bisa menjual kemana saja asal sudah ditayang di telasi itu. Untuk Ya, jadi, masyarakat umum, apakah boleh menggunakan aplikasi ini? Artinya membeli produknya melalui aplikasi tersebut begitu, Pak Ignas? Ya, masyarakat umum nanti ada aplikasi tersendiri namanya Toko Daring. Itu tentu dengan secara teknis ada ketentuan tersendiri. Tapi untuk katalog ini untuk belanja kita khususkan untuk belanja pemerintah. Jadi dengan begini kita mau sampaikan bahwa pemerintah juga punya kepedulian atau ruang tersendiri untuk mendukung pengembangan usaha para UMKM ini, Ibu. Ya. Persyaratannya seperti apa? Bagaimana anggaran pemerintah ini kita bisa tunjukkan lewat platform seperti ini. Oke, persyaratannya seperti apa nih agar sebuah produk lokal ini boleh masuk dalam e-katalog, Pak Ignas? Ya, Apakah ada persyaratan khusus? Persyaratannya sangat mudah. Yang pertama, para pelaku ini tentu harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan berusaha, kemudian ya tinggal datang ke tim pengelola katalog setempat ya, masing-masing Pemda atau Pemda Nagikeo yang kita bicarakan hari ini untuk diregistrasi, kemudian dibantu sepenuhnya, difasilitasi sepenuhnya. Kita juga akui saat ini memang para pelaku usaha ini masih keluhkan atau belum terbiasa dengan IT dan sebagainya, apalagi mereka adalah pelaku usaha yang kecil, yang mikro misalnya, dan kita akan fasilitasi sepenuhnya sampai jadi, dan mereka-mereka yang sudah berhasil itu ya akhirnya mengakui ternyata sangat mudah ya, sangat mudah. Oke, baik. Adanya aplikasi ini, apakah ini juga merupakan salah satu cara untuk memfilter begitu aplikasi atau produk-produk mana yang pantas untuk dibeli begitu atau boleh dilihat oleh masyarakat umum begitu? Tadi Anda sampaikan bahwa ada aplikasi khusus yang masyarakat umum boleh melihatnya begitu, boleh membeli begitu, boleh berbelanja begitu, Pak Ignas? Ini pengertiannya tidak untuk membatasi atau memfilter, tetapi jadi ada yang bisa membeli. Jadi ini sekali lagi katalog ini platform antara pemerintah dan pelaku usaha. Sementara pelaku usaha dengan masyarakat luas sendiri juga ada berbagai pilihan lain. Ada namanya Toko Daring semua bisa. Jadi seperti aplikasi e-commerce biasa ya, tetapi miliknya pemerintah. Jadi tidak dimaksud untuk filter atau membatasi. Antara masyarakat dengan pelaku usaha itu ada ruang tersendiri. Ya kita tahu bahwa ketentuan belanja pengadaan barang jasa pemerintah itu diatur tersendiri, Bu ya. Jadi ini kalau misalnya ada kegiatan, pemerintah wajib mendukung begitu ya dengan membeli produk-produk lokal begitu, Pak Pak Ignas, untuk menjamu para tamunya begitu. Ya, saat ini kami sedang melakukan mapping atau ya market sounding. Kita mengidentifikasi semua kebutuhan belanja pemerintah, terus kita bisa melihat di dalam itu berapa porsinya untuk yang diarahkan untuk UMKM. Lalu pada saatnya dalam waktu dekat kita akan membangun komitmen dengan semua kepala perangkat daerah untuk ya membeli tentu membelinya melalui katalog. Dengan sendirinya orang yang mau menjajakan barang atau mau anggaran pemerintah itu ya diserap ya atau mengambil manfaat dari anggaran pemerintah, dia wajib mengurus katalog, mengurus perizinan dan mendaftar di katalog. Jadi proses penggunaan katalognya meningkat, kemudian para pelaku UMKM ini yang menjadi penyangga perekonomian kita saat ini juga mendapat insentif yang wajar ya, itu wajar dari pemerintah. Kalau tidak salah tadi ada 9 UMKM begitu ya, pengusaha yang sudah masuk di e-katalog ini. Ini bagaimana dengan UMKM yang lainnya? Apa sih sebenarnya kendala sehingga mereka belum masuk ya dalam e-katalog ini, Pak Ignas? Ya, yang pertama harus kita akui mungkin sosialisasi kita juga belum begitu masif, dan yang berikut adalah kami lihat sendiri, sudah saya singgung sebelumnya bahwa UMKM ini sendiri
pertama, perizinannya juga perlu didorong Bu ya. Kita lihat banyak usaha-usaha yang tidak memiliki perizinan, entah keberatannya apakah dari pajak atau memang sama sekali belum tahu. Ya, setelah perizinannya itu malah satu lagi yaitu ya ada keluhan ya. Ini kita lihat contoh aja di warung-warung itu ya. Pak, kami ya tidak mengerti IT ini, siapa yang mengurus dan seterusnya. Tapi ya kita berusaha secara pelan-pelan ya mengajak, sudah Pak datang saja ke sana, kita bantu sepenuhnya dari proses pendaftaran sampai dengan proses transaksi kita bantu. Dan terbukti setelah berhasil 1-2 kali ya mereka akui ternyata tidak sulit ya. Tidak sulit Bu. Itu soal waktu saja, kita target tahun ini kita lakukan percepatan yang signifikan Bu. Signifikan. Dan bagaimana dengan daerah-daerah yang jaringannya kurang bagus begitu Pak Ignas? Ya, untuk daerah-daerah yang jaringan kurang bagus, jadi kami pada tahap pertama kita fokus dulu di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Ya, kebetulan di Nagikeo, ya pusat-pusat pemerintahan itu ada di daerah-daerah dengan jaringan yang sudah bagus Bu ya. Jadi ini sebagai percontohan di daerah perkotaan dulu begitu Pak Ignas ya? Ya kegiatan pemerintahan kebetulan berpusat di perkotaan semua Bu ya. Ibu kota kecamatan minimal. Oke, baik. Pak Ignas, sebelum akhiri apa harapan Anda dengan adanya e-katalog ini Pak Ignas? Baik, terima kasih. Saya terutama pertama saya berterima kasih kepada RRI ND memberikan kesempatan kepada saya untuk sekaligus ya memperkenalkan atau mendorong, memberi suara kepada publik secara lebih luas pada kesempatan ini untuk sekali lagi melakukan percepatan sebagaimana sudah menjadi gerakan nasional yang bangga buatan Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak 2020. Dan di Nagikeo sendiri kita juga sejak awal kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati sudah ada gerakan bela beli Nagikeo. Ini adalah satu semangat yang sama ya dari daerah sampai ke tingkat nasional. Kita berharap agar dalam waktu yang tidak lama sudah makin banyak penyedia yang berminat dan semua stakeholder terutama kepala perangkat daerah bahu-membahu betul-betul berkomitmen untuk mendukung gerakan ini Bu ya. Demikian Bu Leli. Baik, terima kasih Pak Ignas untuk waktunya bersama RRI. Sukses selalu dan kami tunggu informasi selanjutnya ya, akan update terkait dengan e-commerce ini ya, e-katalog maksud kami. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.